Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lumajang kelas 282A akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Laili, SPDSD dari SDN Pasru Jambe 03. Rekan saya Rahayu Sintang Tias dari SDN Purno 1. Dan saya Marjuni Lelatif Ernia dari SDN Pasru Jambe 05. Ikuti video kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Ridho hari ini? Alhamdulillah cukup luar biasa, walaupun agak sibuk nih saya beberapa ini Bu Rahayu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, walaupun cuacanya seperti ini, saya dalam keadaan sehat, Pak. Iya. Hari ini Pak Ridho akan melakukan coaching ya bersama Ibu Fa ya? Iya, betul. Sebelum Pak Ridho melakukan proses coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Ridho. Bisa, Pak? Siap, bisa. Oke. Nanti ketika Pak Ridho melakukan coaching bersama Bu Fail, itu saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa kegiatannya, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Selain itu, saya juga akan mengamati bagaimana respon coaching, apakah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach. Jangan lupa Pak, kegiatan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum observasi ini dimulai ya Pak, ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Ridho. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Saya, Bu, dalam kegiatan coaching kali ini yang pengen saya mungkinkan itu yang saya kembangkan itu, Bu, yang pertama saya kepengen kehadiran itu. Kemudian yang kedua saya kepengen mendengarkan aktif gitu, Bu. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dalam proses coaching hari ini itu Pak Ridho ingin mengembangkan 3 kompetensi utama. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Lalu pertanyaan saya yang selanjutnya, kompetensi mana yang spesifik akan Pak Ridho kembangkan dalam proses coaching kali ini Pak? Saya di kegiatan observasi ini yang pengen saya kembangkan itu ada 2. Jadi saya pengen fokus di 2, Bu. Yang pertama itu saya pengen mendengarkan aktif, Bu. Yang kedua saya kepengen memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dalam proses coaching ini Pak Ridho akan menekankan pada 2 kegiatan, yaitu mendengarkan aktif dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee ya. Oke, lalu Pak, apa indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan Bapak Ridho lakukan? Baik, saya menentukan indikator itu pada kegiatan coaching ini. Nanti coaching saya ini dapat menemukan atau bisa membangun solusinya, Bu. Jadi nanti coaching saya ini tahu jadi dari permasalahannya apa, nanti dia dapat menyusun, kira-kira nanti bisa menyusun pertanyaan solusi jalan keluar dari kegiatan dari permasalahan itu. Berarti maksudnya Pak Ridho di sini itu indikator ketercapaian kegiatan coaching yang Pak Ridho lakukan itu adalah seorang coachee itu menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya nanti. Terima kasih Pak Ridho. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Lalu nanti setelah kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Ridho, kita akan mengobrol kembali ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak. Sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Bagaimana kabar Bapak itu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Ini Bu, kan kemarin minta waktu nih ke saya. Mengeluarkan sesuatu. Iya. Gimana hari ini? Iya Bapak ada waktu hari ini ya? Bisa, saya juga sedang kosong. Iya. Jadi kita bisa melakukan. Amin. Apa sih yang bisa saya yang ingin kita bahas? Iya Bapak, saya itu merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan umum Bapak. Itu ini Bu, ada apa sih dengan rasa kurang percaya dirinya Pak ketika berbicara di depan? Iya, saya itu kalau berbicara di depan umum itu seperti nervous terlebih dahulu, keringat dingin, tangan saya juga dingin, dan saya itu duduk terus gitu Pak, nervous terus kalau mau berbicara di depan umum. Saya ingin menemukan, saya ingin menghilangkan rasa kurang percaya diri tersebut sehingga saya bisa berbicara di depan umum itu dengan mudah. Ini Bu Fail, kira-kira nih yang membuat Ibu kurang percaya diri berbicara di depan umum itu apa ya? Saya itu merasa kurang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar. Terus mungkin saya itu kaku Pak, orangnya itu kaku gitu, maksudnya body language-nya tidak pas gitu kalau mau berbicara depan umum. Terus kadang memang mengontrol emosinya susah, seperti itu Bapak. Kira-kira kalau di skala nih dari 1 sampai 10, gimana kira-kira kemampuan Ibu berbicara di depan umum saat ini? Mungkin masih di angka 5 Bapak, karena masih sangat-sangat kurang percaya diri. Terus bagaimana sih Ibu biasanya berbicara di depan umum? Kalau memang saya itu ditunjuk beberapa hari sebelumnya, saya itu kadang itu, maksudnya itu nervousnya itu yang memang 1 atau 2 hari sebelumnya juga masih bagaimana nanti, kadang juga latihan tapi juga terkadang takut salah seperti itu. Tapi kalau ditunjuk secara mendadak, saya langsung seperti down Bapak, maksudnya cek seperti itu. Jadi saya itu merasa kok seperti ini, rasa percaya diri saya itu sangat kurang. Kira-kira nih cara apa yang sudah pernah dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri Ibu selama? Selama ini saya ini membuat ini Bapak, tangan saya itu saya kasih seperti minyak air putih biar tidak terlalu dingin seperti itu. Terus saya itu juga sering membaca, terus melihat siapa sih yang saya ajak bicara. Kalau memang itu secara formal, saya lebih tidak percaya diri Bapak. Kalau untuk ada sih memang rasa percaya diri itu, tapi tidak dalam acara yang formal. Tapi kalau di acara formal saya itu nervousnya lebih. Ibu pernah nggak mencoba tips yang lain untuk meningkatkan rasa percaya diri di depan umum? Saya itu bicara di cermin kalau di rumah. Terus mungkin saya itu sering merekam suara saya sendiri, terus mendengarkannya berulang kali, di mana kekurangan saya, apa yang salah. Terus setelah itu kadang saya itu sering membaca Bapak, jadi menyimpan pembendaharaan kata biar lebih banyak. Kalau
boleh saya simpulkan nih, sementara ini ibu kurang percaya diri berbicara di depan umum, itu kan karena belum menggunakan cara yang tepat dalam menggali potensi untuk berbicara di depan umum, ada dasar percaya diri yang tinggi ya. Kalau di skala, kira-kira kemampuan ibu hari ini, kalau dari 1 sampai 10, terkait kemampuan ibu berbicara di depan umum, gimana? Untuk kemampuan saya saat ini masih di angka 5 Bapak, masih kurang percaya diri tersebut. Ibu pernah mencoba nggak tips yang lain? Mungkin saya bisa melihat video-video orang yang sedang berpidato atau melihat rekan yang sedang berbicara di depan umum. Saya ingin mencontoh bagaimana dia bisa dari sikapnya, dari kata-katanya, atau dari urutan penyampaian pidatonya. Ada lagi? Mungkin saya bisa memakai beberapa catatan kecil, poin-poin penting yang akan saya bicarakan. Saya akan mencatatnya. Terus saya juga harus tahu audiensnya yang saya hadapi itu siapa. Tadi Baik sudah menyebutkan beberapa tips. Yang pertama tadi ada salah satunya nih, mengenali audiens, terus latihan terus menerus, merekam diri, terus mempersiapkan khidmat presentasi materi presentasi untuk presentasi ini. Iya, bisa Terus tadi juga disebutkan kira-kira memastikan apa yang akan dipresentasikan, terus menggunakan apa tadi? Body language ya. Iya. Kira-kira nih siapa sih yang bisa membantu ibu dalam meningkatkan rasa percaya diri? Kalau di lingkungan sekolah memang peran rekan sejawat ini sangat membantu dalam proses pengembangan rasa percaya diri saya, juga nanti dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Oke, terus kira-kira nih yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan bicara ibu di depan umum itu, kalau dari angka 1 sampai 7 itu kemampuannya seberapa jauh? Saya ingin kemampuan saya berbicara di depan umum itu bisa di angka 9 Bapak. 8 atau 9 saja, tidak muluk-muluk di angka 10. Ya, sebenarnya ibu dari tadi hasil ngobrol dengan saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan tadi tips yang ibu tentukan sendiri, ya. Kemudian kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan? Saya akan terus belajar untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kalau di hadapan orang banyak, mungkin akan saya lebih mempersiapkan diri Bapak dengan membuat catatan kecil, tema yang akan saya bicarakan. Juga saya akan mengenali audiens saya yang akan saya ajak bicara. Ini nih, kan tadi udah yang bantu juga sudah. Ibu yakin nggak dengan tips ini kira-kira bisa meningkatkan kemampuan berbicara Bu Fail ketika nanti berbicara di depan umum? Yakin Bapak, juga akan mempersiapkan secara emosinya. Selamat ya, sudah menemukan cara. Gimana perasaan itu sekarang? Terima kasih Bapak. Hari ini saya sangat lega, saya senang bisa menemukan solusi atas permasalahan terjadi dalam diri saya, dan saya bisa menggunakannya dalam kesempatan yang ada nanti. Kalau begitu, sampai ketemu nanti di minggu depan di kegiatan yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, Pak Rido tadi sudah melakukan
kegiatan kucing bersama Bufail ya. Bagaimana setelah melakukan kegiatan kucing tersebut Bapak? Saya rasanya lega Bapak, kita bisa membantu teman ini. Jadi dia yang punya satu problem dengan ngobrol dengan saya, dia bisa ketemu solusi gitu Bapak. Jadi kegiatan tadi setelah Bufail ngobrol dengan Pak Rido, tentunya Bufail itu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapi Bufail. Oke. Nah, ini ada yang ingin saya tanyakan ke Pak Rido. Nah, apa saja yang sudah didapatkan setelah proses kucing dengan indikator pencapaian yang diinginkan Bapak? Tadi Pak itu sudah kan tadi kan dia dari pencapaiannya itu dia menemukan solusi, jadi dia bisa menemukan solusi dengan sendiri. Artinya saya hanya mengarahkan saja tanpa memberikan solusi apapun, tapi ternyata Pak bisa menemukan solusi itu sendiri. Jadi di sini bukan Pak Rido yang mencari solusinya, tetapi Pak Rido hanya membantu Bufail untuk menemukan solusi dari apa permasalahan yang sudah dihadapi. Seperti itu ya Bapak. Oke. Setelah melihat kegiatan kucing yang telah dilakukan oleh Pak Rido dan Bufail hari ini, ada beberapa catatan dari saya Bapak. Yang pertama itu Bapak sudah berhasil melakukan kegiatan kucing sesuai dengan alur tinta ya Bapak ya. Lalu Bapak Rido juga sudah berhasil memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing sehingga kucing bisa menemukan solusinya gitu. Nah, yang selanjutnya itu Pak Rido sudah fokus dan mendengarkan aktif serta menyampaikan pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh kucing. Nah, ini setelah ini kan nanti pasti ada kegiatan-kegiatan lanjutan ya Bapak ya. Nah, lalu kira-kira kedepannya nanti kompetensi apa yang ingin Pak Rido kembangkan melalui kegiatan kucing? Saya itu pengen mendalami algoritma itu lebih dalam lagi, lebih maju lagi. Kemudian kita juga ketika berkomunikasi dengan kucing saya itu juga bisa menghadirkan metode rasa yang seperti yang sudah saya terima gitu. Jadi lebih tingkat kehadiran saya itu betul-betul nampak. Oke. Berarti nanti kedepannya Pak Rido ini ingin mendalami alur tinta dan metode rasa itu akan diterapkan untuk kegiatan kucing sehingga nanti kedepannya itu berdampak kepada lingkungannya Pak Rido seperti itu ya Bapak? Iya, betul. Oke, terima kasih ya Bapak untuk kegiatan kita hari ini. Semoga kedepannya Pak Rido bisa melakukan kegiatan dengan baik dan lancar dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Terima kasih.